Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Zero Official. Sahabat operator dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Sahabat operator, kali ini Zero Official akan memberikan tutorial cara mengatasi terdeteksi menggunakan preview lama. Silakan generate preview ulang. Jadi ketika teman-teman selesai mengupdate dapodik teman-teman, kemudian ketika sinkron terdeteksi seperti ini, terdeteksi menggunakan preview lama. Jadi teman-teman jangan bingung, jangan langsung di uninstall dapodiknya. Kenapa? Karena kalau di uninstall oleh teman-teman dapodiknya, maka data yang teman-teman edit atau data teman-teman yang update perbarui itu akan diupdate ulang karena dia tidak sampai tersinkronisasi. Oke, dari itu ikuti terus tutorial dari Zero Official. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Kita langsung saja teman-teman. Kalau terdeteksi seperti ini, terdeteksi menggunakan preview lama, silakan generate preview ulang. Teman-teman jangan bingung, jangan pusing, jangan langsung buru-buru di uninstall dapodiknya. Nah, langkah yang pertama, teman-teman kembali lagi ke admin dapodik, kemudian kita masukkan kode registrasi, kita klik, kita tunggu ya teman-teman. Nah, setelah ini sudah selesai, kita ke menu tarik data ya teman-teman. Cuma sebelum kita ke menu tarik data, kita buat invalid dulu di dapodik ini, 1 atau 2. Nah, kalau saya cara membuat invalid ketika mau tarik data, ini biasanya mengeluarkan dapodik dari rombelnya teman-teman. Kita buka rombel, passing terserah ya teman-teman. Cuma kalau saya seringnya itu mengeluarkan data dapodik, data rombel. Ini bisa. Nah, kita keluarkan. Kalau sudah dikeluarkan dia akan invalid ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kita ke menu tarik data. Oke. Ya seperti biasa, seperti kita melakukan sinkronisasi. Nah, ini harus invalid ya teman-teman. Kalau dia tidak invalid, maka kita tidak bisa menarik datanya. Oke, kita tunggu saja ya teman-teman. Sambil di refresh untuk mempercepat prosesnya ya teman-teman, biar dia tidak ngelak. Oke, kalau sudah belum, ternyata masih menghitung referensi. Kita tunggu saja. Jadi itu tadi saya ingatkan teman-teman operator, jangan langsung buru-buru uninstall dapodiknya. Ikuti tutorial dari Zero Official. Nah, setelah selesai, kemudian kita ke menu tarik data, kemudian kita klik yes. Nah, dari sini kemudian kita klik tarik data ya teman-teman ya. Apa sih yang menyebabkan ketika kita sinkron itu terdeteksi preview lama? Bisa berbagai macam faktor ya teman-teman. Yang pertama karena mungkin terakhir kita sinkronisasi dengan kita mulai sinkronisasi yang baru itu biasanya jedanya agak lama. Itu yang pertama. Yang kedua, itu bisa terjadi karena teman-teman menginstal dapodik di 2 atau 3 laptop gitu. Atau lebih dari satu lah. Nah, di situ teman-teman update data di laptop yang satunya, kemudian sedangkan di laptop yang baru yang satunya teman-teman belum update data, belum sinkron. Maka di situ terdeteksi preview lama ya teman-teman. Nah, caranya ya ini, kita tarik data dulu, tapi sebelum kita ke menu tarik data kita buat invalid dulu
Nah, kalau saya itu dengan cara mengeluarkan peserta didik dari rombel. Nah, kalau sudah ditarik data, nanti kita masukkan lagi peserta didik tadi ke rombel tersebut. Baru nanti kita cek dulu di menu validasi. Ini sambil nunggu teman-teman ya. Cek dulu di menu validasi. Nah, ada nggak yang invalid? Oke, ini sudah proses tarik data sudah selesai. Proses waktu proses tarik data 1 menit 15 detik. Dan ini juga tergantung kecepatan internet teman-teman ya. Oke, kita ke menu validasi lokal, kita refresh. Bisa kita refresh atau kita F5 ya teman-teman. Kita tunggu. Kita F5 sajalah. Kita refresh di sini. Nah, apa perbedaan kita uninstall dengan kita proses tarik data kalau terjadi prefill terdeteksi lama? Itu tadi, kalau kita uninstall Dapodiknya, maka data-data yang kita update atau yang kita perbaiki itu semua akan mulai dari awal lagi teman-teman. Jadi teman-teman yang tadinya update data siswa atau buat jadwal pelajaran, di situ teman-teman harus ngulang lagi dari awal gitu. Nah, kalau yang ini tidak. Dia karena apa? Karena tidak menguninstall aplikasi Dapodik. Nah, ternyata yang terdeteksi yang invalid ada 2. Satu yang belum masuk rombel, ini yang saya keluarkan tadi. Nah, yang satu memang ini data siswa pindahan nih teman-teman, dia belum masuk rombel ya. Nah, di sini keterangannya teman-teman ada 2. Jadi dia punya 2 data di sini teman-teman, di kelas 12 dan di kelas 10. Yang kelas 12 ini yang salah, dia di kelas 10 yang benar. Kita pertama kita cari dulu nama tersebut. Ini yang bentar. Kita keluarkan dulu teman-teman. Nah, kita keluarkan karena data tersebut memang dia berada di kelas 10. Nah, kalau sudah dikeluarkan, kita ke validasi lagi, kemudian kita refresh. Nah, terdeteksi 1 siswa yang belum masuk rombel. Tadi kan ada siswa yang saya keluarkan di kelas 10. Oke, kita ke anggota rombel, kemudian siswa tadi kita masukkan. Oke. Kalau sudah, kita close, kemudian kita refresh lagi. Supaya apa? Supaya yang invalid 0 semua. Kalau untuk warning diacuhkan saja teman-teman. Kemudian kita ke pengaturan, kemudian untuk akses pengguna, masukkan kode registrasi, kemudian kita cari kepala sekolahnya teman-teman. Kemudian kita tukar pengguna. Kita klik OK. Oke. Kemudian kita klik validasi ya teman-teman. Kita lihat apakah keterangannya terdeteksi prefill lama atau sudah normal. Tapi kalau prosesnya tadi kita tarik data dulu, setelah tarik data kemudian kita cek di menu validasi ada yang invalid atau tidak. Setelah kita perbaiki yang invalid supaya tidak invalid lagi,
dan 0 semua yang invalid. Kemudian kita tukar akses pengguna ke akun kepala sekolah. Nanti di situ dicek validasi lagi untuk memastikan apakah ada yang invalid atau tidak. Kenapa? Karena kalau ada yang invalid, dia tidak akan bisa sinkron, teman-teman. Berbeda dengan tarik data tadi. Kalau tarik data, dia harus ada yang invalid. Nah, ini sudah tidak ada, teman-teman ya. Dan kita ke menu sinkronisasi. Dan mudah-mudahan tidak lagi terdeteksi prefill lama. Ya, teman-teman ya. Kemudian kita checklist semua di sini. Saya rasa sih tidak terdeteksi prefill lama lagi, teman-teman, karena saya sering mengalami seperti ini dan caranya juga ya seperti ini. Ketika saya tarik data, itu setelah itu saya sinkronisasi aman. Oke, kita tunggu saja. Nah, untuk kecepatan sinkronisasi, teman-teman perlu diketahui itu tergantung di akses internet teman-teman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tergantung di alat kerja, yaitu laptop teman-teman. Ya, kalau speknya standar saja, ya berarti cara kerjanya juga nggak terlalu cepat ya teman-teman. Contoh kayak laptop saya ini. Makanya ya kalau untuk digunakan kerja, untuk dapodik, apa arkas, itu biasanya speknya yang Core i5 biasanya itu, atau Core i3 ke atas lah teman-teman ya. Oke, kita refresh lagi untuk mempercepat prosesnya teman-teman ya. Kemudian, nah setelah itu kita klik sinkronisasi. Kita lihat apakah masih terdeteksi prefill lama atau dia langsung sinkron ya teman-teman. Ini masih melakukan pengecekan validasi dulu. Nah, setelah selesai pengecekan validasi, baru nanti memulai proses sinkron. Jangan lupa ya di refresh lagi, biar prosesnya lebih cepat, proses kinerja laptop. Oke, kita lihat. Nah, ini sinkronisasi terakhir dilakukan 14 Oktober 2023. Ini bukan sinkronisasi ini ya teman-teman ya. Ini tadi proses penarikan data, tarik data gitu. Kita tunggu. Nah, jangan lupa buat teman-teman ya, untuk menunggu sinkronisasi ini jangan lupa ya sambil ngopi lah. Nah, ini prosesnya. Insya Allah ini tidak terdeteksi prefill lama teman-teman ya. Karena tadi itu dia tidak nyampe berjalan berapa persen gitu. Poin tadi begitu mulai sinkron langsung muncul keterangan terdeteksi prefill lama. Nah, saya ulangin lagi, kenapa bisa sampai terjadi terdeteksi prefill lama itu beberapa faktor kemungkinan nih teman-teman ya. Itu tadi yang pertama, biasanya jeda atau jarak antara terakhir dan memulai sinkron itu biasanya agak lama. Ya, lebih dari seminggu atau bagaimana, itu yang pertama. Yang kedua, biasanya terinstall dapodik di lebih dari satu laptop. Di akun yang sama, gitu ya teman-teman ya. Itu biasanya terindikasi sebagai prefill lama. Nah, dengan caranya itu ya yang dicontohkan oleh Zero Official ini. Kita lihat apakah masih terdeteksi prefill lama. Kita tunggu ya teman-teman ya. Sekali lagi buat teman-teman, untuk proses sinkronisasi pastikan jaringannya
yang stabil supaya proses sinkronisasinya itu lancar ya teman-teman ya. Nah, ini lagi lagi mengakhiri proses. Jangan lupa kita refresh. Kita lihat. Nah, alhamdulillah bisa ya teman-teman ya, waktu sinkronisasi 3 menit. Nah, dan saya ini mengatur rombel jadwal pelajaran ya teman-teman ya. Nah, alhamdulillah yang tadi keterangan terdeteksi preview lama ini setelah saya perbaiki dia bisa sinkron dan tanpa menguninstall aplikasi Dapodik. Oke teman-teman ya, jadi ikuti terus tutorial dari Zero Official. Itu saja dari Zero Official. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.